Ini yang terjadi setelah kalian punya 70 juta pertama kalian. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Nasrul Mukminin. Dalam video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan dari dua video saya sebelumnya tentang punya tabungan 70 juta pertama kalian. Setelah sekian lama kita menabung dan mengumpulkan tabungan kita tadi, hingga tercapai pada target kita yang khusus kali ini di angka 70 juta. Apakah semuanya sudah selesai? Tentu saja tidak. Ini yang akan terjadi setelah kalian mempunyai tabungan yang kalian inginkan. Dekat sedikit ya kawan. Yang pertama, dianggap pelit. Sudah lumrah tentunya ketika kita mulai berhidup hemat dan mulai menyeleksi mana yang penting bagi kita dan mana kebutuhan yang harus kita penuhi. Orang-orang akan berpikir yang berbeda ketika melihat kita. Kita akan mulai disiplin, nggak asal traktir, dan tidak asal belanja. Tapi apa kata orang? Kok sekarang jadi pelit? Dulu kamu royal banget loh. Padahal kita cuma belajar mengatur keuangan. Karena kita tahu, 70 juta itu bisa habis dalam semalam jika kita gunakan untuk kebutuhan yang tidak penting, apalagi untuk foya, untuk gaya hidup, untuk mengikuti tren kekinian, tentu semuanya tidak akan cukup. Bahkan, berapapun uang yang diberikan akan habis jika mengikuti keinginan kita. Yang kedua, akan menjadi tempat berhutang. Begitu orang lain tahu kalian sudah punya tabungan, kalian bukan hanya dianggap sukses, tapi akan menjadi tempat orang lain untuk berhutang. Teman kita minjam, katanya sebentar aja. Keluarga kita minjam, katanya darurat. Tetangga minta bantuan, katanya nanti dibalikan. Dan ujungnya apa? Ketika kita menagih kembali apa yang menjadi hak kita, dan orang tadi yang meminjam akan sulit mengembalikan dengan berbagai alasan, yang akan dibuat pusing itu kembali kepada kita sendiri. Yang ujung-ujungnya secara mental kita yang dirugikan. Tapi bukan berarti kita tidak boleh membantu orang lain. Seandainya nanti orang butuh bantuan kita, dan kita benar-benar percaya orang tersebut akan mengembalikan, tidak masalah kita bantu seikhlas. Apabila nanti terlambat mereka mengembalikan, kita tidak marah. Apabila uang yang kita kasih itu hilang, kita juga bisa mengikhlaskan. Cukup sebatas itu. Itu merupakan saran dari saya. Karena nanti cukup berbahaya juga kan kawan, ketika kita ngasih sebagian besar untuk dipinjam, bahkan untuk ke keluarga sendiri ya, dan tahu-tahu di tengah jalan pengembalian atau bahkan di awal pengembalian akan sulit, akan banyak drama yang akan terjadi. Itu sebaiknya tidak usah kita kasih, karena ujungnya kita juga yang akan susah di kemudian hari. Yang ketiga, kita tidak bisa punya barang baru seperti orang lain. Orang lain akan membeli HP baru, motor baru, dan berbagai keinginan mereka yang lain, sedangkan kita memakai apa yang masih bisa kita pakai. Secara yang terlihat memang agak iri sih melihat orang lain bisa punya barang baru gitu kan. Cuma kembali lagi ya kawan, kalau hanya sekedar mengikuti tren atau hanya sekedar mengikuti keinginan kita tadi yang sebenarnya kita sendiri belum perlu gitu kan, sebaiknya kita hindari dahulu dan kita lebih tahan lagi dan mengontrol nafsu kita tadi. Karena kita harus ingat, tujuan kita tuh bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan kita, tapi untuk beberapa tahun kehidupan kita yang akan datang. Yang keempat, kalian akan jadi dana darurat orang lain. Tentu saja, selain jadi tempat berhutang, ketika orang lain tahu kalian punya tabungan yang banyak, kalian akan menjadi dana darurat orang lain. Ya, kita tidak tahu ya kawan, apa musibah yang akan terjadi gitu kan. Apa musibah tiap-tiap orang itu kan berbeda. Memang betul itu terjadi dengan mereka, maksudnya memang benar. Musibah itu bisa terjadi kepada siapa saja gitu kan. Akan tetapi, seringkali yang setelah tahu kalian punya tabungan itu, mereka akan membuat hal-hal yang seperti alasan yang mengada-ngada saja, sehingga kalian akan dijadikan dana darurat untuk mereka menyelesaikan masalah yang mereka buat gitu kan. Kalau dari pengalaman saya,
yang terjadi itu akibat ulah dari judi online tadi, kawan. Padahal ya, ketika kita dapat bonus yang besar, itu bukan hanya saya saja, beberapa teman yang lain juga mendapatkan yang sama. Akan tetapi, karena kawan tadi punya kebiasaan judi online tadi, berapapun uang yang mereka dapat, berapapun pemasukan yang mereka punya, itu tidak akan pernah cukup. Karena untuk judi itu, kawan, yang diuntungkan tentu saja bandarnya. Dan yang dirugikan tentu kita sendiri. Makanya sebelum terjadi kepada kita, saya sangat menekankan jangan sampai kalian judi online tadi. Dan yang kelima, yang terakhir, itu nanti akan muncul yang namanya godaan yang tidak jelas. Kalau untuk kita ya, saya sendiri pun yang tidak terbiasa melihat uang yang banyak gitu kan, nanti akan muncul investasi cepat kaya gitu. Bagaimana menggandakan uang gitu kan, terus bisnis tanpa rencana, belanja impulsif untuk self reward dengan alasannya gitu kan, terus teman nanti akan ngajak join usaha tapi nggak jelas sistemnya bagaimana. Yang perlu kawan-kawan ketahui, 70 juta itu bukanlah akhir dari perjuangan kita selama ini dalam mengumpulkannya, akan tetapi itu akan menjadi awal yang baru untuk kita, yang akan menentukan nantinya hidup kita ke depannya bagaimana. Jika tabungan tadi bisa kita pakai dengan baik, tentu akan kembali lagi kepada kita dalam bentuk yang lebih banyak. Akan tetapi kalau hanya sekedar dijadikan konsumtif belaka, ya hanya sebatas itu yang akan kita dapat. Kesimpulannya, punya 70 juta pertama bukan hanya sebuah keberhasilan, akan tetapi kita sebenarnya sedang diuji. Diuji untuk tetap bijak dan tidak boros, diuji untuk tetap tenang ketika orang lain minta tolong, dan diuji untuk tetap tahan terhadap godaan yang datang bertubi-tubi. Setelah kita bisa melewati fase ini, kita bukan hanya punya uang, kawan, tapi kita juga punya kendali, dan itu lebih berharga daripada uang yang kita punya. Bentuk pengendalian diri terbaik adalah bisa tetap tahan terhadap godaan yang tidak penting. Jadi kawan, ini saran tambahan dari saya untuk kalian semua. Apabila dalam proses kalian menabung dan mengumpulkan uang tadi, sebaiknya hanya diri kalian yang tahu, tidak perlu disebarluaskan kepada yang lain, termasuk kepada keluarga kalian, karena kita tidak tahu, kawan. Orang mungkin di depan kita akan terlihat baik, akan tetapi di belakang kita punya maksud tersendiri. Cukup pengalaman pribadi saya yang akan menjadi pengalaman untuk kalian semua. Guru terbaik adalah pengalaman. Kita tidak harus terjadi hal yang buruk dulu untuk belajar, karena kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai habis, dan juga terima kasih sudah menonton 2 video saya sebelumnya. Sampai bertemu dalam video saya yang berikutnya. Like kalau kalian suka, subscribe kalau kalian tidak ingin ketinggalan video yang lainnya dari saya. Sampai bertemu lagi. Dadah!